Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binasta'in ala amri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul untuk mendengarkan kajian dari Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz akan tempat kami persilahkan kalau kajian itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam mara bahaya, kemudian kesesatan dan juga kemaksiatan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah kita semua. Jadi jangan lupakan bahwa Rasulullah sebagai suri teladan kita. Jadi kita wajib hukumnya menjadikan beliau sebagai role model dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pertama, saya menyampaikan mohon maaf di kamera saya blur kayaknya nih. Buramnya jadi terlihat tidak bagus kalau dibuka, jadi saya mau izin ditutup. Kemudian yang kedua, kita akan melanjutkan kajian kita di buku sistem politik ya. Jadi Islam politik spiritual. Mohon izin saya bisa share screen, Kang Esa. Baik. Nah, jadi kita sedikit mereview ya materi yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya atau secara garis besar ya. Penjelasan dalam buku ini sebenarnya kita bisa buat bagian seperti ini. Di bagian ini menunjukkan penjelasan dalam buku Islam politik spiritual itu. Gitu ya. Nah, jadi buku ini menjelaskan Islam sebenarnya. Jadi tema besarnya Islam. Kemudian Islam ini terdiri dari dua. Ya, yang pertama Islam dari sisi ide atau fikroh dalam bahasa Arabnya. Jadi ini adalah fikroh. Ya, jadi Islam itu, ya agama Islam itu terdiri dari yang pertama adalah fikroh, ya atau ide, atau dalam bahasa Inggrisnya thought, ya. Jadi kumpulan ide, kumpulan pemahaman, ya, kumpulan persepsi. Ini adalah disebut dengan fikroh. Nah, fikroh ini termaktub dalam Al-Quran, kemudian As-Sunnah, ya, kemudian juga dalam kitab-kitab turos, ya, atau para kitab-kitab karangan ulama, ya, Pak Imam Mazhab dan sebagainya itu maksudnya masuk ke dalam ide atau thought, ya, atau fikroh dalam bahasa Arab. Nah, fikroh ini itu membahas dua hal ya. Yang pertama berkaitan dengan akidah, bagaimana konsep akidah dalam Islam, kemudian konsep problem solving. Gitu. Makanya kita sering ulang-ulang bahwa Islam itu adalah sebagai solusi. Ya. Al-Islam yakni al-ilaj, ya, sebagai solusi atas permasalahan umat manusia. Ya. Jadi fikroh itu ada akidah Islam, konsep tentang akidah Islam, dan konsep tentang problem solving yang bahasa sekarangnya kita sebut dengan syariat. Ya. Jadi akidah dan syariah. Jadi Islam secara
Fikroh itu terdiri dari akidah wasyariah. Nah, akidah ini membahas apa saja? Dalam Islam itu membahas tentang iman kepada Allah, ya kan? Iman kepada malaikat Allah, ya, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul dan Nabi Allah, ya, iman kepada hari hari akhir, dan iman kepada qada qadar. Ini adalah konsep akidah dalam Islam. Ini insya Allah dan alhamdulillah sudah kita bahas di kajian-kajian sebelumnya. Ya, jadi silakan teman-teman memperhatikan kembali, melihat kembali rekaman-rekamannya ini. Ini udah komplit insya Allah. Kemudian Islam secara fikroh dari sisi syariat atau problem solving. Jadi syariat Islam itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah umat manusia sebenarnya. Ya, makanya disebut problem solving. Ya, penyelesaian masalah. Dalam hal apa? Pertama ada dalam hal ibadah. Ibadah ini adalah menyelesaikan hubungan manusia dengan Allah. Ingat penjelasan Islam itu kan agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, ya kan, melalui malaikat Jibril untuk mengurus atau mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, untuk pengaturan itu termaktub dalam hukum ibadah. Ini hukum ibadah ini adalah kumpulan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Ya, ini sudah kita bahas. Ibadah itu nanti di slide sebelumnya itu ada mengatur hubungan apa ibadah ibadah sholat di situ kan ada sholat, kemudian ada puasa, kemudian ada zakat, ada haji dan ada jihad. Ya, itu termasuk ibadah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia. Maka di situ ada sistem politik. Sudah kita bahas sistem politik. Ya. Kemudian juga sistem ekonomi sudah kita bahas. Sistem sosial, sosial ini hubungan antar lawan jenis sudah kita bahas. Ya. Sistem pendidikan juga sudah kita bahas. Kemudian terkait dengan akhlak ini juga sudah kita bahas. Ya, masya Allah nih kita sudah membahas ya Islam dari sisi fikroh itu dengan lengkap insya Allah. Ya. Nah, lengkap ini adalah dari sisi kerangka Islam. Kita harus tahu gitu, kerangka Islam itu seperti ini modelnya. Kalau kita sudah tahu kerangka Islam seperti ini, kita akan mudah belajarnya nanti untuk melanjutkan. Ya, gitu. Jadi kita akan enak itu. Oh, Islam tuh ada akidah ya, ada perkara akidah, ada perkara syariat. Akidah itu pembahasannya ini gitu ya. Kalau syariat itu ini. Sehingga nanti kita akan bisa memetakan ketika kita mendengarkan kajian ustadz di tempat lain misalkan ya, misalkan membahas tentang masalah sunnah. Apa itu sunnah? Ya, oh berarti itu masuk dalam pembahasan apa tuh sunnah, gitu kan? Sunnah itu kan perbuatan, kemudian Nabi ya, dan juga perkataan dan diamnya Nabi. Oh berarti membahas tentang iman kepada Rasul. Ya, salah satunya adalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Nah, kita juga sudah membahas sebagian besar pembahasan dari sisi Islam sebagai metode ya, atau thoriqoh. Jadi Islam itu ada fikroh, ada thoriqoh. Jadi kalau sederhananya fikroh itu adalah teori, ya. Kalau fikroh itu prakteknya, gitu. Jadi akidah dan syariah ini masih dalam tataran fikroh, tataran ide, ya. Pelaksanaannya itu adalah oleh masing-masing umat Islam, gitu kan. Nah, untuk pelaksanaannya ini memang ada dua, ya. Jadi ada pelaksanaan personal, ya. Jadi ada beberapa ajaran-ajaran Islam yang bisa diamalkan secara personal, ya. Misalkan berakidah Islam itu personal, ya. Akidah Islam itu personal, ibadah personal, ya. Tapi politik, ekonomi, sosial, pendidikan ini tidak bisa personal. Ini harus komunal, karena berkaitan dengan kebijakan negara. Nah, maka kemudian Islam ini tidak akan sempurna penerapannya kalau tanpa ada metode atau thariqah. Nah, thariqah ini dalam Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah thariqatul tatbiq, ya, metode untuk menerapkan Islam. Bagaimanakah menerapkan Islam secara total maksudnya?
secara kafah. Ini mau tidak mau, ketika kita ingin mengamalkan seluruh ajaran Islam, ini harus ada khilafah, harus ada negara, institusi yang menerapkan kebijakan politik, ekonomi, sosial, pendidikan. Bahkan khilafah inilah yang akan mengkondisikan agar apa? Agar akidah umat itu terjaga, ya. Kemudian ibadah umat itu terjaga, akhlak umat itu juga terjaga. Makanya sudah kita bahas juga ada namanya maqasidus syariah kan? Maksud-maksud syariat. Yang pertama ada hifdzul akal, menjaga akal, gitu kan? Ada hifdzuddin, menjaga agama. Ada hifdzud daulah, menjaga negara. Ada hifdzun nasal, menjaga nasab. Nah, ini tidak akan bisa berfungsi hizb-hizb itu, penjagaan-penjagaan itu kalau tidak ada institusi yang menjaga. Buktinya apa ya? Buktinya sekarang kita lihat. Gitu. Kita kan mayoritas umat Islam di Indonesia kan umat Islam, berakidah Islam semua. Pasti yakin yang namanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar. Semuanya sudah. Gitu. Bahkan ibadah juga sudah dijalankan. Ya, sholatnya jalankan, puasanya jalankan, zakatnya dijalankan, hajinya juga dijalankan. Tinggal jihadnya yang belum kan. Nah, tapi dari sisi politik, apakah politik Islam? Anda bisa jawab sendiri. Apakah ekonomi Islam? Dengan berbagai macam ribanya, tentu Anda bisa jawab sendiri. Sistem sosialnya, apakah hubungan interaksi laki-laki perempuan itu ada aturannya atau bebas-bebas saja? Free sex, ya. Kemudian LGBT dan sebagainya itu apakah tidak ada? Bertebaran di mana-mana, makin lama makin banyak. Bahkan didukung oleh beberapa pejabat. Sistem pendidikan kita apakah berdasarkan Al-Quran As-Sunnah? Ya, mungkin hanya lembaga-lembaga tertentu saja yang sifatnya itu swasta, tapi secara umum tidak. Di mana pendidikan ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi akhlak daripada peserta didik. Bagaimana mungkin orang itu punya beradab Islam kalau pendidikannya tidak Islami? Akan mempengaruhi sistem sosialnya, akan mempengaruhi sistem ekonominya, politiknya gitu. Jadi kalau kita berbicara ingin Islam yang kafah, kemudian kita ingin mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, ya itu susah kalau tanpa ada ini. Gitu. Karena ini sudah pakem gitu. Metode untuk menerapkan Islam itu tidak bisa tidak dengan ini. Gitu. Nah yang kedua setelah ini ada, maka berikutnya adalah bagaimana mempertahankan Islam. Jadi ada thariqatul lihifdzil Islam untuk menjaga Islam, ya agar Islam itu tetap tegak, tetap diterapkan secara kafah. Maka ada namanya sanksi hukum. Nah, di sana ada nanti hukum jinayat, hukum hudud, ya hukum takjir. Nanti kita akan coba bahas ya. Sanksi hukum. Ini belum kita bahas. Kemudian bagaimana mengembangkan Islam, menyebarkan Islam? Ada thariqatul nasril Islam, ya. Penyebaran Islam itu dengan dakwah jihad dan khilafah tetap tidak akan lepas dari khilafah institusi. Ya. Islam itu bisa tersebar ke seluruh dunia itu tidak diam, bukan karena peran personal saja. Itu ada peran khilafah. Ya. Kalau teman-teman pernah nonton film Jejak Khilafah di Nusantara itu kan bagaimana peran kekhilafan Turki itu sangat penting, sangat besar terhadap penyebaran Islam di Nusantara, termasuk di Indonesia. Ya, ditemukannya makam-makam pasukan Turki di Aceh misalkan. Ya. Kemudian Aroya Panji hitam bertulisan La ilaha illallah Muhammad Rasul disimpan di keraton Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono. Ya, itu kan dulu menunjukkan ada koneksivitas bahwa ada peran negara untuk menyebarkan Islam. Diutusnya sunan-sunan yang disebut dengan Wali Songo itu kan para pengemban dakwah yang diutus oleh khilafah ini, oleh negara. Jadi tidak peran personal saja, ada peran politik di situ. Makanya para sunan atau eh, Wali Songo itu kan mereka itu melakukan dakwahnya dakwah tidak hanya dakwah personal tapi dakwah politik. Bagaimana mereka mendekati para penguasa, para raja saat itu kan, ya menikahi putri raja, ya mendakwahi raja dan sebagainya. Jadi aktivitas politik berarti kan bukan aktivitas yang hanya sekedar mengisi ceramah di kampung-kampung atau di masyarakat, tetapi ada aktivitas politik. Tidak mungkin tidak itu
hanya sendirian. Itu tersistem, terorganisir oleh khilafah tadi. Nah, jadi ikhwan rahimakumullah, berikutnya nanti kita akan membahas tentang metode ini. Ya. Nah, jadi dalam metode untuk menerapkan Islam, untuk mempertahankan Islam, dan untuk mengembangkan Islam. Kita akan bahas satu-satu insya Allah. Jadi selama ini kita baru sampai kepada fikroh, pembahasan fikroh. Ini sudah kita bahas. Nah, bagus sekali jika Pak Isan berkenan misalkan rekaman-rekamannya itu ya ditata gitu ya, dikasih judul gitu, bagus juga tuh untuk apa namanya, memetakan materi yang sudah pernah disampaikan oleh oleh Ki Al-Fakir gitu ya, gitu. Sehingga yang baru bergabung misalkan bisa mengikuti murajaah dan sebagainya. Baik. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan sebenarnya ajaran Islam itu bukan semata-mata ajaran spiritual gitu. Nah, jadi Islam itu bukan sekedar agama dalam perspektif Indonesia ya. Bukan dalam pengertian ad-din. Karena beda ad-din itu memang diartikan agama dalam bahasa Indonesia. Tapi makna ad-din itu lebih luas. Ad-din itu kan bukan sekedar agama, tapi agama dalam konsep sekarang itu kan seolah-olah hanya mengatur urusan personal, urusan ibadah spiritual itu agama. Ya. Nah, lebih jauh ad-din itu termasuk di dalamnya ada agama dan ideologi. Nah, kalau kita lihat di dunia ini ada agama, ada ideologi, tetapi terpisah tuh. Agama dan ideologi itu terpisah. Kalau kita bicara agama misalkan, ya, itu ada agama Yahudi, ya, agama orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, gitu ya. Eh, Kemudian ada agama Kristen, baik Kristen Katolik atau Kristen Protestan, ya, atau Kristen Maronit. Gitu. Jadi Kristen itu juga banyak sektenya ya. Jadi bukan hanya Kristen doang, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Kristen apa namanya eh, Ortodoks, ya, ada Kristen Maronit, ya, ada juga Kristen Druze. Nah itu banyak juga itu sekte-sektenya itu, ya. Kemudian ada agama Buddha, misalkan, ya. Agama Buddha, agama Hindu, ya, agama Konghucu, itu kan agama semua, ya, atau agama Majusi, ya, agama yang dijadikan sebagai agama resmi Persia dulu ya, menyembah api ya, dan sebagainya. Ini adalah agama, dan dalam agama ini itu hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, jadi hanya sebatas apa namanya, spiritual, ya, hanya mengatasi masalah-masalah spiritual, ya, seperti tata ibadah, ya, pengampunan dosa dan sebagainya. Nah, sedangkan ideologi di dunia ini saat ini itu ada dua yang bercokol, ada kapitalisme, ya, yang dipimpin oleh negara Barat saat ini Amerika Serikat sebagai kampium kapitalisme atau kampium demokrasi dengan berbagai macam derivasi ajarannya seperti demokrasi, HAM, ya, kemudian sinkretisme, feminisme, ya, kemudian apa lagi, banyak tuh ajaran-ajaran kapitalisme, sekularisme, ya, kemudian humanisme, termasuk pembagian Islam radikal, Islam moderat, itu kan konsepnya kapitalis, ya, konsepnya sekularisme, ya, yang saat ini sedang bercokol di dunia ini ya kapitalisme ini. Ini sebenarnya bukan agama, dia tuh sistem atau ideologi. Yang ketiga adalah yang kedua sosialisme, sosialisme komunisme. Ini juga sebagai sebuah ideologi. Nah, jadi ketika orang-orang Yahudi, orang Kristen, orang Buddha itu dia kan apa namanya, aturannya hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja. Ketika dia butuh aturan untuk mengatur kehidupan publiknya, dia akan memilih apakah memilih kapitalisme, ya, dia akan memilih kapitalisme misalkan, atau memilih sosialisme. Itu pilihan mereka, ya. Nah, saat ini orang-orang sekuler itu mencoba memposisikan Islam itu juga di sini, gitu. Mereka mencoba memposisikan Islam di sini, sehingga Islam itu ditempatkan
hanya sebagai agama spiritual. Nah, ketika dia ingin mengatur politiknya, pendidikannya, sosialnya, itu dia harus memilih antara kapitalisme atau sosialisme. Makanya jangan aneh ada orang muslim yang kapitalis, sekuleris, ada orang muslim yang sosialis, komunis. Ya, di dalam sejarah juga kita sudah tahu ya ada awalnya syarikat dagang Islam itu kan satu, syarikat Islam itu yang Islamis. Tapi kenapa kemudian menjadi ada syarikat dagang Islam merah, SI merah, yang terpengaruh oleh sosialisme komunisme? Karena memposisikan Islam sebatas tadi agama spiritual saja, sedangkan ideologinya dia mengambil yang lain. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini misalkan seperti ini, sederhananya dia akan senantiasa bersemangat sholat, bersemangat puasa. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran kan, itu ada perintahnya di Al-Quran. Kenapa ada sholat? Perintahnya ada dalam Al-Quran. Ya, sholat wajib, puasa wajib. Sehingga dalam perkara masalah hubungan dia dengan Allah, dia sandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Puasanya, sholatnya, zakatnya, hajinya. Ya, karena dia merasa sebagai orang Muslim, kitab saya Al-Quran. Maka kenapa saya puasa? Ya, karena diperintahkan dalam Al-Quran. Gitu. Tapi di sisi lain, ketika dia berbicara politik, berbicara ekonomi, ya, berbicara pendidikan, berbicara sosial, interaksi laki-laki dan perempuan, itu seolah-olah menjadi orang asing gitu, bukan orang Islam. Gitu. Dia mengadopsi politik demokrasi, dia mengadopsi hubungan sosial masyarakat yang sifatnya serba boleh, prinsipisme bebas gitu. Kemudian pendidikan juga pendidikan Barat. Jadi kan seolah jadi seperti split personality gitu. Orang yang punya kepribadian ganda, ya kan? Di satu sisi dia sebagai Muslim, tapi di sisi lain tuh kenapa dalam kehidupan umumnya dia malah seperti bukan Muslim, ya kan? Dalam kehidupan sholat puasanya dia menutup aurat dengan sempurna, tapi ketika beres sholat dia membuka auratnya tidak sempurna, malah mempertontonkan aurat-auratnya ke orang lain. Berarti kan kayak kayak dualisme gitu loh, ya. Nah, itu artinya apa? Berarti dia itu Muslim secara agamanya, tapi secara ideologi dia mengambil ideologi lain, kapitalisme atau sekularisme itu. Nah, ini kan problem kita saat ini. Nah, problem kita saat ini begitu. Ya, Islam, Muslim, tapi kok tidak Islami, istilahnya begitulah kira-kira. Nah, itu terjadi. Dan ini menjadi hal yang biasa, bukan menjadi hal yang tidak biasa di tengah-tengah masyarakat kita. Coba aja lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, mereka berlomba-lomba memakai kerudung tapi pakainya ketat itu kan jadi suatu hal yang gimana gitu. Ketika ditanya kenapa Anda pakai kerudung ini perintah agama. Lalu kenapa pakaian Anda ketat? Ini mengikuti tren kan gitu. Jadi hal ini bisa terjadi karena pertama bisa jadi dia belum tahu, ya, baru sebatas itu yang dia pahami tentang menutup aurat. Ya. Yang kedua itu sudah tahu tapi malas, ya tidak mau dicap sebagai apa-apa misalkan. Kan kadang orang tuh tidak boleh disebut fanatik. Saya nggak mau fanatik sama agama. Justru menjadi fanatik itu wajib. Gitu. Ya. Meyakini agama kita paling benar itu wajib hukumnya. Bagaimana mungkin kita bisa yakin dengan agama kita kalau kita tidak meyakini itu sebagai agama yang paling benar kan gitu. Ini problem. Jadi seolah seperti ngambang. Yang terlalu fanatik amat deh sama agama mah misalkan gitu. Ini kan ada kalimat yang keluar dari artis ya, putranya siapa? Yang dulunya artis menjadi dai itu. Sehingga kehidupannya di sisi lain dia bebas, di sisi lain dia apa namanya? Seperti Islam. Ini kan jadi kacau pribadinya. Ya. Nah, ini bisa jadi pertama belum tahu, yang kedua sudah tahu tapi dia malas, yang ketiga itu bisa jadi emang dia tak mau tahu. Ini problemnya. Saya itu punya apa? Punya bapak mertua itu ngajar di sekolah. Sekolahnya sekolah Islam, tapi anak-anak lulusan sana tuh nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat coba bayangin. Pertanyaan beliau tuh kemana guru agamanya? Katanya. Jadi anak-anak lulusan SMA sekarang itu untuk urusan baca Quran aja masih berantakan. Dan untuk sholatnya saja itu juga masih nggak tahu sholat. Jadi kemana aja? Berarti kan ini buah daripada sekularisme itu kan. Agama itu hanya dipandang sebatas ya ritual saja. Jadi bukan hal yang penting. Kan problem sekali.
Ya. Dan ini juga ternyata tidak hanya menimpa kaum muslimin. Orang-orang Nasrani juga mengalami hal itu di barat itu. Ada tulisan yang menarik di tahun 2000-an ya waktu dulu. Sekarang mungkin lebih parah lagi. Jadi ada tulisan di English Breaking. Di situ ada penelitian bahwa orang-orang barat sana itu sangat sangat senang ketika tiba hari Natal. Nah, senang sekali mereka bahagia. Tapi kebahagiaannya mereka itu bukan karena Natalnya. Kenapa? Yang membuat mereka bahagia itu adalah holiday-nya. Makanya jarang sekali mereka tuh mengucapkan Merry Christmas, jarang. Tapi mereka mengucapkan Happy Holiday, selamat liburan. Jadi adanya liburan Natal itu bahagia bagi mereka karena waktu liburan, waktu menghabiskan uang, menghambur-hamburkan uang dan sebagainya. Sehingga ketika hari itu tiba, itu mereka pagi-pagi bukan datang ke gereja, datang ke mana? Ke mall, tempat wisata, rekreasi dan sebagainya. Ya, mereka tidak membawa spirit agama dalam liburan mereka. Nah, ini kan problem di masyarakat Barat juga begitu. Makanya di Eropa, di Inggris, ya, terutama di Eropa gitu, banyak gereja-gereja yang berubah fungsi jadi masjid, dibeli sama kaum muslim. Karena kosong memang, nggak ada jamaah. Cuma lah jamaahnya ya liburan. Mereka nggak peduli dengan agama lagi. Gitu. Jadi maka masyarakat Barat itu kering dari sisi spiritualnya, banyak yang stres, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini problem di dunia ternyata, bukan hanya di dunia Islam. Nah, oleh karena itu, di mana posisi Islam sebenarnya? Nah, posisi Islam itu sebenarnya bukan di sini. Ini kita hapus ya. Bukan di situ, tapi posisi Islam itu adalah di sini. Nah, Islam itu melingkupi agama, jadi mengatur hubungan manusia dengan Allah itu loh. Ya, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan sebagainya itu diatur ke sana. Jadi mengatur hubungan spiritual, termasuk juga mengatur bagaimana memompa semangat, memotivasi, ya, dan sebagainya. Itu Islam ada di situ. Tapi di sisi lain Islam juga sebagai ideologi. Islam juga punya konsep ekonominya, konsep politiknya, sosial, pendidikan dan sebagainya. Sehingga kalau kita memilih Islam itu jangan memilih Islam di posisi agama saja atau memilih Islam di posisi ideologi saja, tapi dua-duanya Islam sebagai agama dan ideologi. Nah, inilah disebut dengan sumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam. Nah, jangan sekali-kali kita mengebiri Islam hanya sebatas agamanya saja, tapi ideologinya kita milih yang kapitalisme atau sosialisme. Ini khawatir nanti malah jatuh kepada apa? Alamatul riddah, tanda-tanda murtad. Murtad itu kan bisa dua. Pertama, murtad yang i'tiqadi. I'tiqadi itu dia menyatakan, meyakini betul-betul bahwa dia pindah agama, misalkan dengan ucapan, tindakan. Atau bisa juga eh, murtad fi'li. Murtad dari sisi tindakan. Khawatir. Dia secara mungkin secara tampilan masih Islam, gitu. Tapi secara keyakinan dia meyakini demokrasi itu sistem yang terbaik. Dia meyakini bahwa riba ekonomi kapitalis itu yang terbaik. Gitu. Dia meyakini yang lain, sistem-sistem yang lain sebagai sistem yang terbaik. Mengabaikan sistem Islam. Bahkan tidak mau belajar sistem Islam. Jadi berarti kan dia problem. Nah, ini kondisi yang mungkin bisa jadi kita sadar atau tidak sadar. Ya, itu menimpa kita juga. Makanya hati-hati. Jangan sampai sedikit pun kita meragukan Islam. Ya, menyatakan Islam tidak mengatur konsep politik kok, misalkan. Ya, Islam tidak mengatur konsep sosial kok, nggak ada. Kata siapa? Bukankah Islam itu adalah agama sempurna ya? Ya. Allah sendiri menyatakan, wa nazzalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna, ya, kami turunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran juga tibyanan untuk penjelas likulli syai' bagi segala sesuatu. Jadi semua urusan itu Islam punya penjelasannya. Tibyanan likulli syai'. Ya.
Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an ya, bahwa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman sebagian, kufur sebagian. Kita meyakini sebagian ajaran Islam, tapi kita menolak ajaran Islam yang lain. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 150 ya, sampai 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yafraqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhiduna baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya dan bermaksud ya membedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya dengan mengatakan begini, kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir kepada sebagian yang lain. Atau serta bermaksud mengatakan itu dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, antara jalan keimanan, jalan kekufuran. Nah, maka orang-orang yang mengambil jalan tengah ini, yang moderat ini, mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Coba dikatakan sebagai apa? Orang kafir yang benar-benar kafir. Ya, humul kafiruna haqqo. Ya, mereka lah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya kafir. Ya, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir seperti itu siksaan yang menghinakan. Jadi ini sangat jelas sekali gitu. Kita tidak boleh mengambil sebagian, beriman kepada sebagian, kemudian kita kufur kepada sebagian yang lain. Kita beriman kepada perintah Allah, kita wajib untuk melakukan ibadah puasa. Kita ibadah puasa. Ya, kita beriman kepada perintah Allah, kita wajib sholat, kita wajib sholat. Ya. Tapi kita menolak Allah, perintah Allah yang berkenaan dengan misalkan memakai kerudung dan khimar dan jilbab. Sehingga kita ketika keluar rumah memperlihatkan aurat kita. Ini kan berarti kan mengambil sebagian, menolak sebagian. Atau kita beriman kepada perintah haji, ya, yang Allah perintahkan kepada kita, tapi kita menolak perintah untuk menegakkan ekonomi Islam, pendidikan Islam, politik Islam dan sebagainya. Jadi ini sebagian-sebagian, atau mencari jalan tengah, gitu ya. Nah, sebagian mufasir mengatakan seperti Ibnu Jarir atau Bari atau Qurtubi Bekasir misalkan untuk menyingkapi kalimat innalladzina yakfuruna billahi wa rasulihi. Ya. Ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dia orang-orang Yahudi dan Nasrani ini seperti Yahudi misalkan. Orang Yahudi itu kan dia mengakui beriman kepada Nabi Musa dan Taurat, tapi mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Gitu. Orang-orang Nasrani juga sama, mereka beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi mengingkari Nabi Muhammad. Nah, berarti iman sebagian, kufur sebagian. Bahkan misalkan ayat wa yaquluna nu'minu bi ba'dil wa nakfuru ba'd. Ya. Mereka mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir kepada sebagian yang lain. Kata ba'd di sini itu maksudnya adalah perkara yang diimani dan diingkari bersifat mutlak. Ya, bisa semua perkara akidah. Ya. Atau juga bisa maksudnya adalah mengambil jalan yang tengah. Yuriduna an yattakhidhu bi baina dzalika sabila. Ya, jadi mengambil jalan yang tengah di antara yang demikian. Nah, menurut Syihabuddin Al-Alusi, ya, kata sabilan di sini berarti torik atau jalan yang dilalui. Bisa berarti dinan, ya, beriman sebagian, mengingkar sebagian yang lainnya, atau juga mereka bisa mengambil syariat, mengambil sabila, jalan atau syariat yang lain, mengambil, kemudian menolak syariat yang lain. Mengambil al-haq, kebenaran, atau mengambil dolal. Nah, makanya kemudian dalam Islam itu jelas gitu. Kita tuh mau kemana arahnya, mau menjadi orang-orang yang beriman benar-benar beriman gitu ya, atau orang-orang yang setengah beriman setengah kufur. Nah, orang yang setengah beriman setengah kufur itu ya orang kufur sebenarnya. Ya, disebutkan itu adalah orang-orang yang kafir secara benar-benar, ya.
ulaika humul kafiruna haqqo. Nah, jadi nggak ada jalan tengah istilahnya. Ya, dalam perkara akidah itu kan jelas, gitu. Mau al-haq atau al-batil, ya. Mau beriman atau kufur. Tidak ada sebagian beriman, sebagian kufur. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, inilah posisi Islam, ya, dalam kancah agama dan ideologi di dunia saat ini. Nah, kita harus memposisikan Islam sebagai sebuah agama, juga sebagai sebuah ideologi. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ini ya sebenarnya review untuk materi-materi yang kemarin. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan pembahasan dari sisi metode Islam, ya. Metode li tatbiqul Islam ada 3 ya. Metode thariqatul li tatbiq Islam, kemudian thariqatul li tahfidzil Islam, wa thariqatul li tansyiril Islam. Ya, itu metode untuk penerapan Islam, metode untuk menjaga Islam, dan metode untuk menyebarkan Islam. Ya. Nah, materi kedua ini berkaitan dengan istilah yang mungkin sering kita dengar, ya, dengan istilah sunnah. Ya. Sampai ada ustadz sunnah, gitu ya, masjid sunnah, kajian sunnah, gitu ya. Sebenarnya sunnah itu apa sih? Gitu. Nah, bahasnya. Nah, nah sunnah ini memang ada 2 ya pembahasannya. Jadi sunnah dalam pertama itu adalah maksudnya adalah sumber hukum yang kedua selain Al-Quran. Al-Quran wa sunnah kan gitu. Jadi pengertiannya ada 2. Yang pertama itu adalah maksud sunnah itu adalah sumber hukum, ya, selain Al-Quran, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi As-Sunnah di sini berarti sama dengan Al-Hadis, ya. Jadi Al-Quran wal Hadis, Al-Quran wal Sunnah, gitu ya. Nah, yang kedua maknanya adalah nafilah atau mandubah. Jadi amal-amalan yang sifatnya sunat, gitu. Beda tuh dengan yang pertama. Kalau yang kedua itu ya amalan di luar wajib. Selain wajib itu ada wajib, sunnah, ya kan, mubah, makruh, sama haram kan. Nah, sunnah di situ adalah maksudnya amal nafilah, gitu. Amalan sunnah, mustahab, ya, amalan-amalan yang hukumnya itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya rugi. Ini sunnah, gitu ya. Jadi itu term yang kedua. Ya, jadi sunnah yang pertama, term yang pertama itu adalah sunnah adalah pengertian sumber hukum Islam selain Al-Quran, itu ada as-sunnah, itu al-hadis di situ. Yang kedua, ada term yang kedua adalah sunnah dalam pengertian ibadah nawafil atau amal-amal sunnah selain wajib. Ya, ada wajib, ada sunnah. Gitu ya, hukumnya sunnah. Seperti misalkan sholat sunnah, puasa sunnah, ya. Itu berarti kan terkait masalah hukum, bukan sumber hukum, tapi hukum. Ada hukum wajib, sunnah. Ada sumber hukum, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, term yang pertama itu As-Sunnah ini sunnah dalam konteks sumber hukum, ya. Ini adalah apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Nah, jadi sumber hukum yang kedua adalah sunnah, itu diambil dari apa? Perkataan Nabi. Misalkan qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innamal amalu binniyat. Itu kan berarti kan perkataan Nabi itu. Ya, ada qala atau yaqulun Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Itu qala, yaqul, ini adalah qaul. Yang kedua af'al, perbuatan. Ya, ada hukum perbuatan. Nah, perbuatan itu ya af'al Rasul. Biasanya kalimat dalam hadisnya itu ra'aitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku melihat, misalkan ada sahabat meriwayatkan hadis, ya, melihat Nabi melakukan sholat begini begini begini, ya, melakukan ibadah ini begini begini begini, ya, misalkan seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita bahwa aku pernah bersama Rasul itu begini begini, itu af'al Rasul. Berarti ada orang yang menceritakan bagaimana Rasul melakukan perbuatan itu. Nah, ini perbuatan, ya. Nah, yang ketiga takrir. Takrir itu apa? Diamnya Rasul terhadap suatu perkara. Misalkan sahabat itu sedang melakukan aktivitas, ya, Nabi diam, tidak melarang, juga tidak menganjurkan. Itu takrir, diamnya Nabi. Ya, misalkan kasus Khalid bin Walid makan daging biawak. Nabi lihat, tapi Nabi tidak makan. Nabi meninggalkan sahabat yang makan daging itu. Nah, itu menjadi dasar bolehnya orang memakan daging biawak. Karena Nabi tidak mengharamkan juga tidak.
ya, menyuruh juga tidak. Gitu. Nah, jadi inilah yang maksud dengan sunnah dalam pengertian yang pertama. Jadi ada perkataan, qaul, af'al, dan takdir. Dan grade paling tinggi itu perkataan. Qaul itu lebih kuat dalilnya dibandingkan af'al. Af'al lebih kuat dibandingkan takdir. Ini grade-nya begitu. Ya, kalau kan jelas, qaul Rasulullah SAW. Gitu. Ya. Dan ini semua sunnah ini dalam pengertian ini maksud apa namanya sunnah ini juga termasuk wahyu. Gitu. Ini wahyu. Ya, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di perkataan Nabi itu kan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang dikatakan oleh Nabi itu keluar dari hawa nafsunya, tapi semua yang dikatakan Nabi dalam perkara hukum itu adalah bersumber dari Allah yang mewahyukan. Ya, termasuk juga perbuatan Nabi itu bimbingan wahyu. Ya. Dan juga takrir juga sama. Makanya sahabat itu sering bertanya, gitu, apakah ini wahyu atau pendapatmu ya Rasulullah? Misalkan ketika perang Badar. Perang Badar itu kan ketika Rasulullah menempatkan pasukan itu jauh dari sumur Badar, itu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau pendapatmu ya Rasul? Ini pendapat saya. Adakah yang lebih baik dari pendapatku? Nah, kemudian sahabat ini memberikan saran yang lain. Bagaimana kalau kita tinggal atau membuat markas pusat di dekat sumur Badar? Maka bedalah ke sana. Gitu. Jadi Nabi pun juga apa namanya, tanya sama sahabat. Atau ketika misalkan sahabat bertanya terkait dengan masalah penyerbukan kurma, ya, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, aku punya tanaman kurma, bagaimana biar kurmaku itu bisa tumbuh dengan baik? Maka Nabi mengajarkan bagaimana menanam kurma atau menyerbukan kurma. Maka sahabat ini mengikuti sarannya Nabi. Tapi ketika dilakukan, yang terjadi bukan malah berbuah, malah mati. Baik lagi sahabatnya, ya Rasulullah, apakah yang kau sampaikan kemarin itu terkait dengan masalah penyerbukan kurma itu wahyu atau bukan? Bukan, itu pendapatku. Lalu kemudian Nabi menyampaikan satu kalimat yang fenomenal. Wama apa namanya? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Atau antum adro bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu masalah dunia kamu. Nah, ini menjadi dalil tentang sains gitu. Bahwa umat manusia, umat Islam itu boleh mengambil sains dari mana saja tanpa perlu ada apa namanya melihat ini sumber wahyunya ada apa enggak gitu. Nggak usah. Karena yang namanya berkaitan dengan sains, itu kan teknologi ya. Pengembangan teknologi itu dikembalikan kepada kecerdasan orang. Gitu. Dia hukumnya bebas nilai. Makanya boleh kita mengambil teknologi dari Jepang, teknologi dari Barat, dari Amerika, teknologi dari orang ateis pun nggak masalah. Nah, berkaitan dengan masalah tadi, masalah dunia. Dunia itu masalah apa ya? Masalah sains. Bukan masalah politik, bukan masalah sosial, bukan. Itu bukan urusan dunia, itu ada urusan akhiratnya. Tapi untuk masalah sains, teknologi. Ya. Nah, ini dikembalikan kepada apa namanya kemampuan atau kecerdasan dari orang-orang itu. Nah ini ya, makanya itu para sahabat itu mengkonfirmasi. Baik, ya, jadi ini pengertian sunnah yang pertama ya kita selalu bisa paham. Eh, Kemudian dari sisi sunnah, pembagian sunnah, mungkin kita sering dengar ya. Sunnah ini masih dalam konteks sumber hukumnya. Ini ada yang berdasarkan sanad dan sunnah atau hadis itu berdasarkan jumlah perawi. Ada yang disebut dengan mutawatir, ya, hadis mutawatir, sering kita dengar ya, hadis masyhur, ya, ada hadis ahad. Jadi ada hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad. Nah, hadis ahad ini juga ada pembagiannya, ada hadis ahad yang sahih, hadis ahad yang hasan, hadis ahad yang dhaif. Ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir? Ya, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir hadis yang paling tinggi, ya, derajatnya. Yang namanya hadis mutawatir itu pasti sahih. Ini kan mutawatir masyhur ahad itu kan berdasarkan jumlah sanad yang meriwayatkan. Mutawatir itu kan berarti perawinya banyak. Jadi hadis mutawatir hadis yang meriwayatkan itu banyak. Baik dari masa sahabat
masa tabi'in itu banyak perawinya. Ya. Kalau hadis masyhur ini hadis yang mungkin di zaman sahabat cuma satu orang yang meriwayatkan. Tapi di bawahnya di zaman tabi'in banyak. Terus di zaman tabi'in itu lebih banyak lagi yang meriwayatkan. Itu namanya masyhur. Gitu ya. Kalau mutawatir dan masyhur sudah pasti sahih, gitu. Sudah pasti sahih. Ya. Nah, kalau hadis ahad itu ada hadis yang perawinya itu di zaman Nabi satu, di zaman tabi'in juga satu atau dua, di zaman tabi'in juga satu atau dua. Namanya hadis ahad. Jadi perawinya satu. Nah, yang perawinya satu ini ada yang sahih, ya, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, yang kita tuh kadang-kadang berkutat di ini aja nih, sahih, hasan, dhaif gitu. Padahal ada hadis di atasnya, mutawatir sama masyhur tadi. Ya, ada hadis sahih, ada hadis hasan, hadis dhaif. Ya, sahih ini hadis yang perawinya itu terkenal dobi, siko, orang soleh dan sebagainya. Tidak ada pendusta di dalamnya, itu sahih. Ini kita kenal dengan hadis kumpulan hadis-hadis kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Kan dua pendekat hadis itu kan gitu tuh yang terkenal. Bukhari wa Muslim atau disebut dengan mutafakun alaih. Yang mutafakun alaih itu adalah hadis yang perawinya hadis Bukhari dan Imam Muslim. Gitu. Hadis ahad di bawahnya, hadis hasan itu hadis yang tidak sampai derajat sahih tapi juga tidak dhaif. Gitu. Kalau hadis dhaif ini hadis yang lemah. Ada mungkin salah satu perawinya itu tidak dikenal, misalkan, ya, atau ada orang-orang yang tidak terlalu solih, misalkan, ada cacat di situ, itu dhaif, lemah ya. Baik, ini ya kotaknya. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan masalah perawinya, perawi hadisnya. Jadi perawi hadis itu ada nabi sumbernya, sahabat tabaqat 1, tabi'in tabaqat 2, tabi'in tabaqat 3. Nah, yang mutawatir itu tadi setiap tabaqatnya tuh perawinya banyak, itu minimal ada yang mengatakan 5, ya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 20. Dan macam-macam lah, ini ulama berbeda pendapat, tapi minimal pahamnya kita mereka jumlahnya banyak. Ini banyak, di sini juga sama banyak, di sini juga banyak. Nah, ini hadis mutawatir. Ya. Tapi kalau di sini satu, ya, kemudian di tabiin itu ada 5, misalkan, di sini bahkan ada 20, ini hadis masyhur. Nah, pada masa sahabat yang meriwayatkan cuma satu. Contohnya hadis apa? Hadis ini. Innamal amalu binniyat. Itu hadis masyhur. Karena di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis itu cuma satu. Itu satu siapa? Siapa itu? Ya Umar bin Khattab saja. Nah, yang meriwayatkan hadis innamal amalu binniyat itu hanya imam apa namanya? Hanya sahabat Umar bin Khattab. Tapi ke bawahnya banyak. Dan kayaknya hadis berkaitan dengan masalah niat itu ya hadis itu aja. Innamal amalu binniyat. Makanya itu digunakan oleh seluruh ulama mazhab untuk membahas masalah niat. Ya, innamal amalu binniyat. Nah, gitu ya. Jadi, nah, innamal amalu binniyat ini, hadis ini memang berkaitan dengan masalah amal, ya. Innamal a'malu di situ. Amal yang seperti apa? Amal yang tidak tasarruf. Apa itu tasarruf? Tasarruf itu amal yang tidak melibatkan atau tidak ada timbal balik antara orang lain dengan antara dengan kita dengan orang lain. Itu namanya amal di situ. Ya, jadi amal-amal yang perlu niat itu adalah amal yang tidak ada timbal balik antara kita dengan orang lain. Itu perlu niat. Seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itu kan perlu niat. Kenapa perlu niat? Karena memang tidak ada timbal balik dengan orang lain. Itu kan hubungan kita dengan Allah saja. Perlu niat. Nawaitu atau usoli, fardu, dan sebagainya. Tapi untuk amal-amal yang tasarruf, amal-amal yang ada timbal balik antara orang antara kita dengan orang lain itu tak perlu niat. Tidak dilihat niatnya, tapi dilihat apa ya? Dilihat akadnya. Misalkan seperti jual beli, ya, jual beli itu kan dilihat niatnya, tapi dilihat akadnya, batil apa benar, salah, sah atau batil gitu. Kalau misalkan sah apa akadnya batil, tapi niatnya ikhlas, tetap salah. Gitu. Karena tidak dilihat dari sisi niat. Kalau muamalah itu, ya, tasarruf seperti misalkan jual beli, ya, akad, ya, akad meminjam uang, gitu, memberikan uang itu
tidak dilihat niatnya. Kan ada istilah begitu, nggak apa-apa saya ngambil uang riba, yang penting niat saya bukan untuk poya-poya misalnya, ya tetap aja haram. Ya gitu. Jadi bukan karena niat, tapi karena akadnya dilihat. Ya, tapi, nah menjadi perawi hadis itu tidak ada lagi. Ya, jadi sudah tidak ada perawi hadis karena perawi hadis hanya sampai kepada tabiut tabiin. Gitu ya. Di situ syaratnya harus muslim, harus balik, ya, harus dobit, dobit itu kuat akalnya. Ya makanya Imam Bukhari itu termasuk orang yang seleksi melihat perawi hadis. Kalau perawinya itu ada kisah tentang tidak dobit, sering lupa gitu. Nah, beliau nggak mau ngambil sebagai hadis sahih. Ya, diambil sama yang lain. Adil, adil itu dia bersifat eh, tidak pernah apa namanya berbuat dolim. Gitu ya. Imam Bukhari itu termasuk ketat juga masalah ini. Misalkan beliau tidak mau mengambil hadis dari perawi yang menipu kambing, gitu kan? Dikisahkan itu si ulama ini mengambil rumput, ya, kemudian menuntun kambing dengan rumput itu agar dia bisa masuk kandang. Tapi ketika kambing itu masuk kandang, rumputnya nggak dikasih ke dia, nggak dimakan. Ya itu menurut Imam Bukhari ini udah cacat gitu, udah tidak adil itu, zalim. Saking ketatnya itu, masya Allah. Nah ini ya, gambaran umum saja ya biar teman-teman tahu terkait masalah urutan perawi hadis ini. Nah lalu perbuatan Nabi. Jadi kadang kan kita suka ada istilahnya, perbuatan kamu nggak sesuai perbuatan Nabi, misalkan. Atau kita harus mengikuti semua perbuatan Nabi. Nah, ntar dulu gitu, sebentar dulu, harus cek dulu. Perbuatan Nabi itu ada dibagi tiga. Af'al Nabi itu ada tiga. Yang pertama ada namanya perbuatan jibiliyah. Ya, jadi ada perbuatan Nabi yang sifatnya jibiliyah. Ya, ada jibiliyah, ya. Kemudian ada ghairu jibiliyah, ada perbuatannya khusus ya. Perbuatan jibiliyah Nabi, ya, ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, tabiatnya. Ya, misalkan seperti cara berdirinya, mendaki, makan, cara makan, minum, ya kan, berjalannya, gitu. Itu perbuatan Nabi sebagaimana manusia. Terus senyumnya Nabi gimana, gitu kan. Kemudian rambutnya gimana, ya, giginya. Itu ya perbuatan Nabi sebagaimana Nabi. Apa memposisikan Nabi sebagai manusia. Nah, mengikuti perbuatan Nabi seperti ini hukumnya mubah-mubah saja. Ya, mubah itu ya sah-sah saja, tidak haram. Ya, tapi tidak disebut sebagai sunnah Nabi. Ya. Karena kan Nabi juga manusia, punya punya perbuatan selayaknya manusia. Gitu. Kecuali kalau misalkan perbuatan beliau ini dikuatkan dengan kaul, dengan ucapan. Misalkan tidurnya Nabi yang miring ke kanan, itu kan dikuatkan dengan kalimat yang lain, dengan ucapan. Atau seperti makannya Nabi dengan tangan kanan, itu kan ada ucapan Nabi bahwa harus pakai tangan kanan misalkan. Maka itu yang kita ambil gitu, sebagai sunnah itu. Tapi kalau tidak ada penekanan dari kaulnya, Nabi cuma melakukan seperti itu, seperti misalkan jalannya Nabi, berdirinya Nabi, itu kan nggak ada perintah dari Nabi untuk melakukan itu. Ya bayangkan kalau kita harus mengikuti cara berdiri Nabi, cara berdiri Nabi kan susah, tidak semua orang bisa sama. Nah makanya kalau kita ingin ikutnya mubah-mubah saja. Hukumnya ini mubah, namanya perbuatan Nabi sebagaimana manusianya Nabi. Nah yang kedua disebut dengan ghairu jibiliyah, ini perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk perbuatan jibiliyah dan bukan pula merupakan kekhususan Nabi. Nah, untuk perkara yang ghairu jibiliyah ini, justru ini yang diperintahkan untuk mengikutinya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sunnah. Perbuatan Nabi yang wajib ada, yang sunnah juga ada. Yang sifatnya wajib, perbuatan Nabi yang sifatnya wajib, misalkan kaifiah sholatnya Nabi, tata cara Nabi sholat, itu kan ada perkara rukun yang harus kita ikuti, wajib hukumnya. Tidak boleh kita menyelisihi kaifiahnya Nabi, bagaimana tata cara sholat. Karena hukumnya wajib. Ada juga kaifiah Nabi yang sifatnya sunnah, ya. Misalkan seperti perbuatan Nabi sholat, ya, tarawih, gitu kan. Awalnya kan di masjid, tiba-tiba di tempat, tapi tiba-tiba di rumah misalkan. Nah itu kan berarti sholat
tarawih itu sunnah di rumah juga sunnah, di masjid juga sunnah. Ya, nah, atau seperti bersiwak, siwak itu kan perbuatan Nabi pasti dikuatkan dengan ucapan. Ya, siwak itu hukumnya sunnah. Ya. Sampai dikatakan seandainya eh, siwak ini tidak memberatkan umatmu, maka sungguh aku akan perintahkan untuk bersunat atau mewajibkan siwak. Ya, jadi ini petaannya begitu. Nah, ada yang ketiga khususiyah Nabi. Khususiyah Nabi itu perbuatan-perbuatan khusus untuk Nabi saja. Haram hukumnya kita mengikutinya. Seperti apa? Shaum wisol, misalkan puasa wisol, itu tidak boleh kita ikut. Puasa wisol itu puasa yang sahur ketemu sahur, ya tidak buka di maghrib. Nikah lebih dari 4 ini tidak boleh, haram hukumnya. Ya, karena wajib apa sunnahnya itu 4 maksimal, tidak boleh dari 4. Wajib tahajud misalnya, qiyamul lail itu wajib buat Nabi, tapi begitu bagi umatnya sunnah muakkad, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada khususiat untuk Nabi. Ini tidak boleh, justru malah haram kita mengikuti perbuatan Nabi yang seperti ini. Nah, jadi kita sekarang udah tahu petanya ya. Jadi ada perbuatan Nabi yang hukumnya mubah kita ikutin, ada perbuatan Nabi yang hukumnya wajib dan atau sunnah kita ikutin, ada juga perbuatan Nabi yang hukumnya malah haram kita ikuti, ya tidak boleh, ya. Baik, ya ini berkaitan dengan masalah perbuatan Nabi. Nah, jadi ini yang disebut dengan sunnah. Sedangkan sunnah yang kedua maknanya adalah ibadah nawafil, ibadah sunnah, seperti salat rawatib, ya rawatib 2 rakaat sebelum duhur misalkan, ya, atau 4 rakaat sebelum asar, atau 2 rakaat setelah maghrib, ya kemudian 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, itu sunnah rawatib, ya hukumnya sunnah. Atau misalkan sunnah di hari Jumat, ya membaca Al-Kahfi itu sunnah, ya. Nah, ini ibadah nafil. Jadi orang yang tidak melakukan itu tidak akan berdosa. Tapi orang yang melakukan itu akan mendapatkan pahala. Ya. Justru yang meninggalkan malah rugi jadinya. Kita tidak punya tambahan pahala. Ya. Baik, ikhwani wa rahmatullah. Jadi demikian ya pembahasan kita hari ini. Jadi ada 2 tema besar yang kita ingin sampaikan. Pertama, review terkait dengan masalah buku kita, ya, Islam Politik Spiritual, itu menggambarkan kerangka Islam yang begitu lengkap dan sempurna. Yang kedua tadi kita membahas tentang istilah sunnah, gitu ya. Tapi silakan mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusi. Gak terasa udah 10:11 ya. Ya, Ustaz. Insya Allah. Maaf, Ya, maaf. baik. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materi pada pagi hari ini. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, ya, bisa diketik di kolom chat atau internet karena kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Silakan. Ini sudah ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Ani ya. Apa konsekuensinya bila kita hidup di negara yang ideologinya tidak menerapkan ideologi Islam? Ya, ya konsekuensinya kita akan menghadapi berbagai masalah kekufuran, amalan-amalan yang jauh dari Islam, itu konsekuensinya. Secara dari eksternal ya, kita akan harusnya kita merasa tidak betah, kemudian dengan melihat kemaksiatan yang merajalela di mana-mana, yang dilakukan dari tingkatan atas sampai bawah juga sudah ada, gitu ya. Bahkan suap sekarang itu kan dari mulai tingkat atas sampai tingkat RT juga suap itu kayaknya udah jalan semua, sudah seperti kebiasaan, gitu ya. Ini kan menjadi parah gitu. Ya, harusnya membuat kita tidak betah dan berusaha ya kita untuk apa namanya menciptakan kehidupan yang Islami. Ya minimal dengan memperbanyak ilmu buat kita, ya meningkatkan keimanan, meningkatkan keilmuan bagi kita sebagai pribadi, kemudian kita menularkan kepada keluarga-keluarga kita, ya, teman-teman kita,
kita bergabung dengan komunitas yang baik-baik gitu, untuk menjaga keimanan kita gitu. Karena terus terang kalau kita tidak punya komunitas yang baik, hidup di zaman kapitalisme sekuler seperti ini akan banyak tergerus lama-lama kita ke bawah. Itu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan sebenarnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita harus berjuang gitu bersama-sama untuk tegaknya Islam ini. Ya, tidak bisa tidak gitu. Kenapa? Karena ketika kita berjuang untuk tegaknya Islam ini, itu akan menjadi istilahnya apa ya? Eh, pahala yang besar sekali. Kenapa besar? Karena kita menjadi awalan. Sebagaimana dulu para sahabat menegakkan Islam pertama kali kan. Makanya para sahabat sekarang itu kan seperti kebanyakan pahala itu. Maksudnya kebanyakan pahala itu apa ya? Kan gini, Islam itu kan tersebar kemana-mana kan karena peran mereka di awal. Ya, yang pertama itu kan punya keutamaan gitu. Mereka yang pertama kali mendakwakan Islam, menegakkan Islam. Jadi semua kebaikan Islam saat ini itu mereka mendapatkan pahala terus. Gitu. Islamnya kita, dakwahnya kita, amal sholat kita, ibadah puasa kita itu terus ngalir ke mereka juga. Kenapa? Karena Islamnya kita akibat dari peran mereka dulu di awal. Bayangkan kalau kita menjadi posisi itu gitu loh. Kita menjadi bagian dari tegaknya Islam. Tentu ke depan kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah terus-terusan dari orang-orang apa setelah kita nanti. Di mana mereka akan melakukan kebaikan Islam, sholat, ibadah, puasa, kita akan mendapatkan kucuran pahala itu. Itu disebut dengan pahala jariah. Nah, ini harus memotivasi kita. Jadi ketika kita melihat kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, harusnya lebih memotivasi kita untuk lebih baik. Saya harus lebih baik. Saya harus menjadi umat yang terbaik. Saya harus lebih giat lagi belajarnya. Saya harus lebih giat lagi dakwahnya. Kan begitu. Bukan malah kita ikut ke mereka itu terbawa. Nah, ini kan jadi problem. Nah, jadi ini ya. Nah, yang ketiga konsekuensinya kalau kita mengakui, nah itu permasalahannya, mengakui sistem sekarang ya sebagai sistem yang benar, ya. Kemudian kita meyakini sebagai sesuatu yang benar, itu khawatirnya menjadi alamat ridah tadi, gitu loh. Kita menjadi memiliki tanda-tanda ridah. Kenapa? Kita beriman kepada Al-Quran As-Sunnah, kita meyakini semua apa yang ada dalam isinya, tapi di sisi lain kita juga meyakini di luar sana sistem yang bertentangan dengan Islam. Nah, makanya kemudian sikap kita adalah apa? Nah, itu Rasul memberikan panduan. Ini kan kemungkaran. Kemungkaran kecil dan bahkan kemungkaran besar. Kemungkaran sistemik gitu. Maka minimal dalam hati kita, kalau kita tidak bisa merubah dengan tangan kita, tidak bisa merubah dengan lisan kita misalkan, minimal dalam hati kita tidak ridho. Gitu. Ya. Ada ketidakridoan bagi kita untuk melakukan amal yang bisa jadi itu bertentangan dengan Islam. Seperti misalkan bayar pajak. Gitu loh. Kemudian kita dipotong asuransi. Ya, yang jelas itu kan tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Ya, atau kita dipaksa untuk membuat SIM itu harus membayar. Kalau nggak bayar nggak jadi misalnya. Atau ngurusin perizinan. Nah ini kan juga udah nggak bisa lagi, terpaksa ini, nggak bisa lagi. Mau gimana lagi caranya coba? Nah ini kan ada ketidakridoan di sini dalam hati kita. Jangan sampai kita kemudian ridho dan menikmati. Nah itu jangan. Ya. Nah jadi tiga hal yang mungkin bisa apa disampaikan terkait dengan masalah kita hidup di negara yang idealnya tidak menerapkan ideologi Islam. Oh, misalnya. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari jawaban tadi pertanyaan yang diberikan. Satu lagi mungkin pertanyaan, silakan jika ada. Afwan, man. Kalau tidak ada, mungkin saya ingin bertanya seperti Nah, berarti sebagai seorang Muslim atau mukmin untuk belajar apa namanya Islam itu berarti memang harus secara menyeluruh gitu ya Ustaz ya. Nggak boleh terpisah-pisah dan juga nggak boleh prasmanan gitu ya. Kayak tadi kan ada penjelasannya kita mukmin tapi ideologinya ngikut yang sosialis gitu dan kapitalis gitu. hmm, Atau bagaimana sebaiknya gitu. iya, belajar Islam itu harus sempurna gitu. Jangan kita hanya berkutat di masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah. Jadi kita akan konflik dengan sesama muslim jadinya. Kalau kita hanya sibuk ngurusin bid'ah gitu ya. Jadi kita sibuk dengan yang saudara muslim. Ya.
memang perkara ibadah juga kita harus benar ya. Dalam pengertian bahwa kita harus ibadah yang benar sesuai tuntunan Nabi gitu ya. Nah, nanti kita coba bahas ya. Nanti insya Allah setelah ini kita bahas kitab Kaifatus Sholih itu kitab bagus banget. Ya. Itu menjelaskan tentang kaifiah sholat Nabi dari berbagai macam riwayat hadis. Nah, biar kita punya wawasan gitu loh. Ya, bahwa perkara furu'iyah ini yang penting kita yakin satu mazhab udah kita pegang. Orang lain berbeda dengan kita selama masih dalam mazhab yang ada ya silakan saja itu jangan kita salahkan mereka ya. Nah, maksud saya kita perluas. Makanya tadi saya sampaikan kerangka Islam. Bahwa Islam itu ada fikroh, sorikoh, ya kan? Fikroh itu ada akidah, ada syariat. Akidah itu apa saja yang dibahas, syariat itu apa saja. Jadi kita melihat Islam itu seperti luas gitu. Dan memang Islam itu luas. Islam itu hanya bukan perkara urusannya itu NU Muhammadiyah, ya, Salafi dan Muhammadiyah NU dan sebagainya. Jadi ini kan kayak terkotak gitu. Ya, justru malah menjadi perpecahan dalam umat Islam. Ya biarkan saja lah misalkan Muhammadiyah punya pendapatnya sendiri, dia punya mazhabnya sendiri, NU juga seperti itu, atau punya Salafi juga pandangan tersendiri, ya silakan saja. Jadi kita justru lebih menghargai pendapat yang beragam itu. Nah itu ke sana, karena khawatir terutama orang-orang yang awam baru ngaji, kemudian baru ketemu dengan istilah istilah kata ngaji-ngaji sunnah tadi kan, berarti ustadz yang di luar itu bukan ustadz sunnah, nah itu jadi gimana gitu. Jadi seolah harus dengan ustadz itu gitu ya. Nah, ya, untuk perkara dia meyakini silakan saja. Bahwa saya punya ustadz ini untuk masalah ibadah ya silakan. Ya. Tapi maksud saya tidak boleh kita kemudian menyalahkan orang-orang yang mungkin punya rujukan yang lain. Kecuali kalau rujukan itu sudah sangat jelas bahwa ustadz itu sudah sangat jelas bukan atau si A misalkan si A yang sesat misalkan atau seperti kemarin ya Al-Zaitun yang salat itu kitanya beda sendiri. Ya kan alasannya itu katanya kan ya kan udah jelas kita tuh harus tafasahu ya kan berpecah-pecah berpisah berkah meluas-luaskan itu kan konteksnya bukan masalah ketika sholat itu ketika ketika kita datang ke majelis ya kan kemudian kita mau duduk ada tempat kosong itu maka jamaah yang di depan itu melebarkan agar dia bisa duduk di situ bukan kemudian sengaja dilebar-lebarin semua kan begitu. Nah ini emang ngaco katanya wanita wanita itu di depan ya silakan saja wanita di depan najis amat justru masalahnya itu bukan masalah najis dengan adanya hijab itu kan untuk menjaga kehormatan wanita ini lagi-lagi perspektif ya kalau dia memandangnya begitu justru tidak ada terbesit sedikit pun ya kita pandang wanita itu najis gara-gara di hijab justru dia keluar dari mulut dia sendiri berarti selama ini dia menganggap wanita itu najis kan begitu kita menggunakan hijab itu untuk menjaga kemuliaan wanita menjaga auratnya dan sebagainya. Nah ini kan sudah jelas kalau itu kan sudah sesat dari jalan apa namanya jalan Islam. Nah jadi baiknya kita mengkaji Islam tadi udah saya kasih kerangkanya, nanti silakan tinggal memfokuskan di mana ya. Kita mulai dari mana ya tentu bagusnya pembahasan dari akidah. Karena akidah sudah ya dan syariat. Nah tinggal nanti kita memperbagus. Ya. Nanti insya Allah setelah kita tahu kerangkanya begitu, untuk perkara-perkara sifatnya personal kita coba perbagus ya misalkan dengan kajian kitab Kaifatus Sholih ya kalau kemarin kan kita sudah bahas kitab Jami' Akamis Siam ya jadi kumpulan hukum tentang puasa nah kita akan coba bahas tentang Kaifatus Sholih ini kitabnya praktis ya nanti saya buatkan slide-nya itu bagus sekali jadi kita tahu gitu oh apa namanya takbiratul ihram mengangkat tangan itu ada yang di telinga, di bawah telinga, di atas telinga, di dada, di atas perut dan sebagainya itu kan apa di depan dada ada yang sejajar dengan dada dan seterusnya ada ya. Ada 4 riwayat di situ dan empat-empatnya sahih semua. Nah ini kan jadi kita bisa bisa lebih apa namanya kebijaksanaan ya lebih bijak ketika melihat perbedaan. Jadi semuanya ada periwayatnya. Gitu ya insya Allah bisa. Barakallahu fikum. Halo? Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sekarang waktunya kuis, Ustaz. Silakan pertanyaan untuk teman-teman. Kuis yang pertama. Eh, Islam ya itu memiliki 2 pembahasan. Ada fikroh,
ada tariqah. Nah, fikrah itu membahas apa saja? Fikrah. Jadi Islam dalam perspektif fikrah, maksudnya dalam dia sebagai sebuah fikrah, sebagai sebuah ide, itu di dalamnya ada konsep tentang dua hal, satu dan dua. Konsep apa itu? Ya, silakan. Dari Mbak Rahmanida, fikroh, konsep akidah dalam Islam dan problem solving. Ya, betul. Fikrah itu membahas pertama konsep akidah, yang kedua konsep tentang problem solving atau syariat. Baik, Ahsan. Baik, barakallahu, satu lagi, silakan. Yang kedua, sunnah itu apa sih? Sunnah itu kan ada dua ya, dalam konteks sumber hukum Islam. Yang kedua itu adalah ibadah nawafil. Nah, dalam konteks yang pertama, sunnah itu kan segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi. Ya, dalam hal perkara apa? Ada tiga tuh. Apa saja? Ayo, Kang Wawan. Ya, untuk pengertian sunnah sendiri memang segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan takrir. Dengan Nabi. Masya Allah. Ahsan tuh, Kang Wawan. Mas Wawan ini barakallahu fikum. Saya, insya Allah. Ya, baik. Terima kasih, teman-teman. Dan barakallah, sama bisa menjawab. Saya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan teman-teman baca alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.